Mario Balotelli yang karirnya sempat meredup, kini mulai kembali tampil apik. Striker asal Italia ini bisa berkontribusi di klub barunya yakni Adana Demirspor. Balotelli bahkan berkeinginan untuk kembali memperkuat timnas Italia. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Nah, sebelum lanjut ke video berikutnya, untuk kamu yang mau dapetin voucher gratis ongkir dari Shopee, tinggal klik link yang ada di kolom komentar di bawah ini. Penurunan performa. Mario Balotelli yang dulu memperkuat Inter Milan sempat mencuri perhatian dunia. Saat itu Balotelli yang didatangkan dari Lumizane langsung tampil gacor di lini serang Nerazzurri. Selama 3 musim bersama Inter Milan, Balotelli sukses menyumbangkan 3 trofi Serie A. Gak cuma itu, Balotelli juga memenangkan sejumlah trofi yang lainnya, mulai dari Coppa Italia, Supercoppa Italia sampai Champions League. Sederet trofi bergengsi tersebut juga dikawinkan Balotelli dengan penghargaan Golden Boy. Berkat pencapaian luar biasanya tersebut, Balotelli langsung dilirik oleh sejumlah klub elit Eropa. Salah satunya adalah raksasa Premier League yakni Manchester City. The Citizen yang saat itu masih klub kaya baru memboyong Balotelli dengan mahar sebesar 29 juta euro. Pada musim pertamanya, Balotelli langsung mencuri perhatian dengan menceploskan 10 gol. Balotelli sendiri merasakan puncak karirnya di skuad The Citizen pada musim 2011-2012 yang lalu. Saat itu, bomber asal Italia ini mencetak 17 gol dari 31 pertandingan. Selain itu, Balotelli yang tampil apik di skuad Citizen juga berhasil menjuarai trofi Liga. Balotelli juga melengkapinya dengan memenangkan trofi FA Cup. Tapi sayang, performa Balotelli perlahan mengalami kemunduran. Balotelli yang berusaha bangkit mencoba peruntungan dengan bergabung ke beberapa klub besar yang lainnya, mulai dari AC Milan, Liverpool, Nice, sampai Marseille. Akan tetapi karirnya terus meredup dari tahun ke tahun. Balotelli bahkan sempat nggak berkontribusi apapun dalam tim. Punya sikap bengal dan berani. Terlepas dari semua prestasi yang dia raih, Balotelli kerap menghiasi pemberitaan dengan aksi bengalnya. Hal ini membuat Balotelli sering mendapatkan berbagai hukuman. Di Inter Milan, Balotelli pernah terlibat dalam perseteruan dengan pelatih saat itu yakni Jose Mourinho. Balotelli bahkan gak segan memasang wajah marah ke arah pelatih asal Portugal tersebut. Pindah ke Manchester City, kenakalan Balotelli justru semakin menjadi-jadi. Saat itu, Balotelli pernah mengusir kebosanannya dengan melempar anak panah kepada para pemain muda The Citizen. Di atas lapangan, Balotelli juga kerap berlaku seenaknya. Gak jarang aksi bengalnya tersebut berujung dengan kartu merah. Salah satunya terjadi pada laga kontra Dinamo Kiev. Saat itu Balotelli diganjar kartu merah dan membuat Manchester City kalah. Sementara itu legenda Manchester United yakni Rio Ferdinand baru-baru ini mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Ferdinand pernah dibuat geram oleh Balotelli pada laga derby Manchester di tahun 2011 yang lalu. Saat itu kedua tim raksasa Inggris ini bertemu di babak semifinal FA Cup. Balotelli terlihat sedang memprovokasi para pendukung setan merah. Ferdinand yang melihat aksi Balotelli tersebut sempat kesal dan bersitegang. Keduanya bahkan nyaris terlibat adu jotos. Beruntung momen baku hantam tersebut gagal terjadi setelah keduanya dipisahkan oleh Edwin van der Sar. Setelah pertandingan, Ferdinand mengungkapkan kalau saat itu dia ingin membunuh Balotelli. Selain aksi nakalnya di atas lapangan, Balotelli juga kerap mencari masalah di luar lapangan. Balotelli melakukan aksi berbahaya lainnya seperti bermain kembang api di dalam rumah, melanggar jam malam, menabrakkan mobilnya sendiri, serta mengendarai Ferrari di jalur go-kart. Dicintai Roberto Mancini. Walaupun pernah punya segudang masalah, Balotelli justru dicintai oleh sang pelatih yakni Roberto Mancini. Mancini bahkan sudah menganggap Balotelli sebagai putranya sendiri. Gak cuma dicintai oleh Mancini, Balotelli juga dicintai oleh para supporter The Citizen. Para supporter Manchester City bahkan pernah membuatkannya suatu lagu untuk Balotelli. Lagu tersebut diangkat dari kisah nyata Balotelli yang pernah ingin membakar rumahnya sendiri. Hal itu Balotelli lakukan agar bisa membuat orang lain tertawa. Selama dilatih oleh Roberto Mancini, Balotelli sendiri tampil gacor di lini penyerangan The Citizen. Saat itu Balotelli berhasil melesakkan 30 gol dari 80 pertandingan di berbagai kompetisi. Jadi pemain buangan.
Setelah kerap menuai berbagai kontroversi, karir Balotelli terus meredup setiap tahunnya. Balotelli yang merasa frustasi memutuskan untuk balik ke kampung halamannya. Di sana, Balotelli memperkuat klub kampung halamannya yakni Brescia. Saat itu, Balotelli yang baru bergabung selama beberapa bulan justru harus didepak. Pasalnya, Balotelli menolak perpanjangan kontrak dengan pemotongan gaji sebesar 50%. Balotelli yang merasa terbuang berusaha mencari klub ke sana kemari. Bahkan saking gak ada klub yang berminat kepadanya, Balotelli juga sempat ditawarkan ke klub luar Eropa, mulai dari Cina, Jepang, sampai Brazil. Setelah sempat menganggur selama beberapa bulan, pada akhirnya Balotelli bergabung ke klub Serie B Italia, yakni Monza. Saat itu Balotelli cuma bermain di Monza hampir 7 bulan saja. Setelah keluar dari Monza, Balotelli memutuskan untuk bergabung ke klub asal Turki, yakni Adana Demirspor. Bersama Demirspor inilah Balotelli seakan menemukan dirinya kembali. Mulai tampil apik. Setelah bergabung ke Adana Demirspor pada bulan Juli yang lalu, Balotelli mulai menunjukkan performa yang cukup apik. Mantan striker Liverpool ini kerap dipercaya tampil reguler. Balotelli bahkan gak pernah absen membela Adana. Gak cuman itu, Balotelli juga berkontribusi dengan mencetak gol. Tercatat, kini Balotelli telah mengemas 5 gol dan 2 assist di Liga Turki. Hal ini berbanding terbalik saat Balotelli masih membela klub Serie B yakni AC Monza. Berseragam Monza, Balotelli kerap menepi akibat cedera. Bahkan di Serie B musim kemarin, Balotelli baru memainkan 12 laga dan cuma mencetak 5 gol saja. Ingin membela timnas Italia lagi. Balotelli baru-baru ini punya keinginan untuk kembali memperkuat timnas Italia. Balotelli sendiri sudah absen membela Gli Azzurri selama 3 tahun lamanya. Balotelli yang memulai debut di timnas Italia di tahun 2010 sebenarnya punya catatan yang cukup apik. Dirinya kerap jadi andalan di lini penyerangan Gli Azzurri. Dari 36 caps bersama timnas Italia, Balotelli berhasil menorehkan 14 gol serta 5 assist. Balotelli sendiri sudah nggak membela timnas Italia sejak 2018 yang lalu. Terakhir kali Balotelli membela timnas Italia adalah pada ajang UEFA Nations League kontra Polandia. Pada laga tersebut, Italia harus puas dengan hasil imbang 1-1. Setelah laga tersebut, Balotelli nggak pernah dipanggil lagi oleh Gli Azzurri. Di lini depan, Italia menggantikannya dengan Ciro Immobile dan Simone Zaza. Itulah kisah Mario Balotelli yang mulai tampil apik dan kini berkeinginan untuk kembali membela timnas Italia. Apakah Balotelli layak kembali dipanggil timnas? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.